Hai adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Pak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas soal asik mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD, halaman 60, materi kecepatan. Di sini pada soal ini kita disuruh membandingkan suatu kecepatan antara dua kejadian. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Mobil manakah yang paling cepat? Di sini ada dua mobil. Mobil pertama adalah mobil A dan mobil yang kedua adalah mobil B. Pertama kita bahas dulu kecepatan dari mobil si A. Mobil A jarak yang ditempuh oleh mobil A itu sama dengan S sama dengan 10 kilometer. Waktunya sama dengan 15 menit. Nah, terlebih dahulu untuk waktunya kita rubah dulu ke satuan jam. Dari menit ke jam berarti kita harus bagi dengan 60. Berarti 15 per 60 sama dengan 15 per 60. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 15. 15 dibagi 15 itu 1, per 60 dibagi 15 itu sama dengan 4. Jadi 15 per 60 itu sama dengan 1 per 4 jam. Nah, sekarang kita cari kecepatannya, kecepatan mobil A. Kecepatan sama dengan S per T. S per T itu sama dengan 10, kita bagi mendatar ya, 10 kilometer dibagi 1 per 4 jam. Sama dengan, nah, bentuk pembagian kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 10 kilometer dikali 4 per 1 jam. Maka kita peroleh P, kecepatan mobil A itu sama dengan 10 kali 4, 40. 40 satuannya kilometer per jam. Jadi kecepatan mobil A itu sama dengan 40 km per jam. Kemudian kita cari kecepatan mobil B. Mobil B, di mana diketahui untuk mobil B S sama dengan 25 km. Sedangkan waktunya sama dengan 20 menit. Nah, untuk satuan menit kita rubah dulu ke satuan jam. Berarti dibagi dengan 60 ya. 20 per 60. Nah, kita sederhanakan dulu nolnya. 2 per 6 itu sama dengan 1 per 3. Sama-sama dibagi 2 ya. Bagi 2 1, bagi 2 3. Jadi untuk 20 menit itu sama dengan 1 per 3 jam. Kemudian sekarang kita bisa cari kecepatan mobil B. Kecepatan P sama dengan S per T. Sama dengan S-nya berapa tadi? S-nya 25 km dibagi T. T 20 menit atau 1 per 3 jam. 1 per 3
jam. Kemudian kita lanjut sebelah sini. Maka P sama dengan, nah untuk pembagian kita rubah ke dalam perkalian. 25 kilometer dikali 3/1 jam sama dengan 25 kali 3, 75 dibagi 1 itu sama dengan 75 kilometer per jam. Dari sini kita sudah tahu mobil mana yang paling cepat ya. Kecepatan mobil A tadi 40 km per jam, sedangkan mobil B kecepatannya adalah 75 km per jam. Jadi jawabannya adalah mobil mana yang lebih cepat? Mobil B. Jadi jawabannya adalah mobil B. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, siapakah yang paling cepat? Jadi orang pertama dan orang yang kedua. Jadi kita cari dulu kecepatan orang pertama. Kita tulis orang pertama. Orang pertama, S-nya jarak yang ditempuh adalah 150 meter ya. 150 meter. Kemudian dengan waktu 4 menit. Nah, sekarang sudah bisa kita cari kecepatan orang pertama. P, kecepatan itu sama dengan S per T. S per T. S-nya 150. Ya, 150 meter dibagi 4 menit. 4 menit sama dengan 150 dibagi 4 itu sama dengan 37,5 satuan meter per menit. Selanjutnya kita cari kecepatan orang kedua. Orang kedua diketahui jarak yang ditempuh itu adalah 50 meter. S sama dengan jarak yang ditempuh 50 meter. Dengan waktunya adalah 1 menit. 1 menit. Nah, kemudian bisa kita cari kecepatannya. P sama dengan S per T sama dengan 50 meter dibagi 1 menit. 50 dibagi 1 sama dengan 50. Satuannya meter per menit. Nah, pertanyaannya siapakah yang paling cepat? Yang paling cepat adalah orang kedua. Lihat dari kecepatan orang pertama itu 37,5, sedangkan orang kedua adalah 50 meter per menit. Jadi jawabannya adalah orang kedua. Orang kedua. Inilah jawaban untuk nomor 2. Orang yang paling cepat. Kita lanjut. Nomor 3. Bagaimana kecepatan kedua bus? Bus pertama dan bus kedua. Baik, kita cari dulu kecepatan dari bus pertama. Ya, bus pertama. Yang diketahui, bus pertama kecepatannya, jarak yang ditempuh S sama dengan 10 km. Dengan waktu S sama dengan T sama dengan 15 menit. Nah, karena ini satuannya kilometer,
dan satuan waktunya satuannya menit. Terlebih dahulu untuk satuan menit kita rubah dulu ke satuan jam. 15 menit itu berarti 1 jam itu 60 menit. Berarti harus dibagi dengan 60. 15 per 60. Satuannya jam ya. 15 per 60 itu sama-sama dibagi dengan 15. 15 dibagi 15, 1. 60 dibagi 15, 4. Jadi 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Nah, kemudian ini bisa kita cari kecepatan bus 1, bisa kita cari P sama dengan S per T. S-nya 10 km dibagi waktunya tadi 15 menit atau 1/4 jam, sama dengan, untuk pembagian kita rubah ke perkalian, 10 km dikali 4/1 jam. 10 dikali 4, 40/1 berarti 40, satuannya kilometer per jam. Jadi kecepatan bus 1 itu 40 km per jam. Oke. Kita cari kecepatan bus 2. Untuk bus 2 apa yang diketahui? Yang diketahui jaraknya atau S sama dengan 40 km dengan waktu 60 menit. 60 menit. Nah, untuk satuan menit kita rubah dulu ke satuan jam. Ya, karena satuan jaraknya ini adalah kilometer. 60 menit itu sama artinya berapa jam? 1 jam. 1 jam kan 60 menit. Sekarang kecepatan bus kedua sudah bisa kita cari. P sama dengan S per T sama dengan 40 km dibagi 1 jam. 40 dibagi 1 itu 40 km, satuannya kilometer per jam. Dari sini sudah bisa kelihatan, kita lihat kecepatan, bagaimana kecepatan kedua bus. Bus 1 kecepatannya 40, bus 2 juga sama 40 km per jam. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah kecepatan bus 1 dan bus 2 adalah sama. Jadi kecepatan bus 1 dan bus 2 itu sama ya. Lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4, kecepatan mobil A adalah 45 km per jam. Kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Mobil manakah yang paling cepat? Oke, kita cari dulu. Kita tuliskan dulu mobil A. Mobil A itu memiliki kecepatannya itu sama dengan 45 km per jam. Sedangkan mobil B kecepatannya itu sama dengan 1 km per menit. Nah, di sini satuannya berbeda. Di sini satuan jam, di sini satuan menit. Terlebih dahulu kita rubah dulu untuk satuan menit. Nah, satuan menit ke satuan jam itu sama dengan 1 km 1 menit. Itu 1 menit dari menit ke jam itu adalah 60. Untuk menit ke jam itu adalah
1 jam 60 menit. Maka ini dibagi dengan 60. Udah 1/60 jam. 1 kilometer dibagi 1/60 jam itu sama dengan 1 kilometer. Kita rubah ke dalam bentuk perkalian jadi 60/1 jam sama dengan 1 kali 60, 60 bagi 1, 60 kilometer per jam. Jadi mobil manakah yang paling cepat? Mobil A itu kecepatannya 45 km per jam, sedangkan mobil B 60 km per jam. Jadi mobil yang cepat adalah mobil B. Jadi jawabannya adalah mobil B. Nomor 5. Edo mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Dayu mengendarai sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 4 km. Siapakah yang lebih cepat? Nah, di sini pertanyaannya adalah siapakah yang lebih cepat. Jadi langkahnya adalah kita harus samakan dulu kecepatan satuan dari kecepatannya ya. Untuk si Edo ya, kecepatannya itu sama dengan 20 km per jam. Sedangkan si Dayu apa yang diketahui? Diketahui di sini waktunya 10 menit ya. T sama dengan 10 menit. Nah, di sini kan menit. Untuk satuan kecepatan si Edo itu jam. Berarti ini kita rubah dulu ke satuan jam. 10 menit itu kita rubah ke jam. Berarti 10/60 jam ya. Sama dengan, kita sederhanakan dulu nolnya, 1 bagi 6 atau 1/6 jam. Jadi waktu yang ditempuh si Dayu itu 1/6 jam ya. Kemudian dapat menempuh jarak 4 km, berarti S sama dengan 4 km. Nah, sekarang bisa kita cari kecepatan dari si Dayu. P sama dengan S per T sama dengan 4 km dibagi waktunya. Waktunya 1/6 jam. Sama dengan 4 km dikali 6/1 jam. Maka P sama dengan 4 kali 6, 24 bagi 1, berarti 24 km per jam. Nah, siapakah yang lebih cepat? Coba kita lihat. Kecepatan si Edo 20, sedangkan kecepatan si Dayu adalah 24. Berarti yang lebih cepat adalah si Dayu. Siapakah yang lebih cepat? Jawabannya adalah Dayu. Oke. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Jadi untuk waktu yang pertama kita tuliskan waktu pertama T1 itu sama dengan 9 menit. Nah, dalam waktu 9 menit Ahmad itu menempuh jarak, misalkan ini S1 jarak
250 meter. Kemudian waktu yang kedua 1 jam 12 menit. Oke, untuk waktu yang kedua kita rubah dulu ke satuan menit. 1 jam itu 60 menit tambah 12 menit. Jadi waktu yang kedua itu adalah 72 menit. Jadi untuk 72 menit jarak yang ditempuh Syekh Ahmad itu berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, berarti kan kecepatannya sama ya. Berarti kecepatan pertama pasti sama dengan kecepatan yang kedua ya. Rumusnya tadi kecepatan itu adalah S per T. Ini untuk kecepatan pertama, ini ke waktu kedua ya. Sama dengan S2 per T2. Kecepatan pertama, jarak yang ditempuh yang pertama itu sama dengan 250 meter dengan waktu 9 menit. Sama dengan jarak yang ditempuh yang kedua itu yang dicari ya. PS2 per waktunya 72 menit. Nah, sekarang caranya untuk lebih cepat ya, kita lakukan perkalian silang. Lakukan perkalian silang. Jadi 9 menit dikali jarak yang ditempuh yang kedua itu sama dengan, sekarang kalikan lagi ke sini, 250 meter dikali 72 menit. Nah, kalau yang ditanya S2, maka ini suku yang di ruas kanan dibagi 9 menit ya. 250 meter dikali 72 menit per 9 menit. Oke. Menit ke menit bisa kita sederhanakan ya. 72 dibagi 9 ini adalah sama-sama dibagi 9 itu 1 bagi 9 8. Maka 8 dikali 250 itu sama dengan 2000 meter. Ini untuk jarak yang ditempuh yang kedua. 2000 meter ini bisa kita rubah ke dalam satuan kilometer. Meter ke kilometer itu sama, meter ke kilometer itu naik 3 tingkat, maka harus dibagi dengan 1000. Jadi 2000 dibagi 1000, nah itu sama dengan, kita sederhanakan 3 nolnya, maka yang untuk 2000 meter itu sama dengan 2 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh oleh Syekh Ahmad dalam 72 menit itu sama dengan 2 kilometer. Kita lanjut nomor 7. Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila si Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Yang pertama diketahui si Siti berangkat naik sepeda dengan waktu itu 15 menit. Nah, untuk satuan menit kita rubah dulu ke satuan jam ya. Kalau dirubah ke satuan jam berarti dibagi dengan 60 ya.
15 per 60 sama-sama bagi 15, 1, ini 4. Jadi 15 menit itu sama dengan 1 per 4 jam. Dengan kecepatan tadi, kecepatannya 10 km per jam. Ya, berarti bisa kita cari jarak dari rumah ke sekolah itu berapa. Itu dulu yang kita cari, yaitu si S. Jarak ya. S sama dengan P kali T. P-nya tadi 10 km per jam dikali 1 per 4 jam sama dengan sederhanakan dulu jamnya, jam ke jam. Jadi 10 dikali 1, 10 per 4 itu sama dengan 10 per 4, berarti 10 dibagi 4 itu 2,5, satuannya adalah kilometer. Jadi jaraknya ke sekolah, dari rumah ke sekolah itu adalah 2,5 kilometer. S sama dengan 2,5 kilometer. Kemudian ayahnya mengantar dia pakai sepeda motor dengan kecepatannya 25 km per jam. Berapa menit Siti tiba di sekolah? Berarti yang ditanyakan adalah waktunya T. Ya, T sama dengan S per P. S sama dengan 2,5 km dibagi 25 km per jam. Sekarang kita rubah dulu satuan pecahan desimal ke satuan pecahan biasa desimal, kita rubah ke pecahan biasa. 2,5 itu artinya sama dengan 25 per 10 km dibagi 25 km per jam. Nah, untuk pembagian kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 25 per 10 km kali 25, berarti kita rubah ke dalam bentuk perkalian jadi 1 per 25 km per jam. Kita lanjut tulis di sini ya. Maka T sama dengan, kita sederhanakan dulu kilometer ke kilometer ya. Kemudian 25 dengan 25 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25, 1 kali 1 10 dikali 1 10. Jadi waktunya adalah 1 per 10 jam. Nah, 1 per 10 jam itu artinya kalau kita rubah ke dalam menit, itu artinya 1 per 10 dikali 60 menit sama dengan 60 dibagi 10 hasilnya 6, itu sama dengan 6 menit. Jadi jawabannya adalah 6 menit. Baiklah adik-adik semuanya, untuk video pembelajaran kita kali ini Bapak cukupkan dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.